Mohon maaf ya, S3 terus kesannya. YG Entertainment akan menggelar konser online secara besar-besaran. Apakah Annyeonghaseyo Chungudul, Yusuf Kimimnida. Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan ngebahas tentang update berita seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. But wait, tahan dulu nih guys, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up to date. Langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, share juga video ini kepada teman-teman K-popers kalian yang lain. Dan jangan lupa juga nih buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsahamnida Cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Baik, untuk pertama nih kita akan mulai dulu dari berita yang mungkin agak kurang mengenakan nih guys. Datangnya dari SM Entertainment yang kembali lagi menghadapi tuduhan plagiarisme atas penampilan aespa baru-baru ini di Inkigayo. Jadi menyusul penampilan aespa di Inkigayo, artis virtual lain mengklaim bahwa tim seni di balik motif girl group telah menjiplak karya seninya. Pada tanggal 22 November, grup rookie SM Entertainment yaitu aespa muncul di SBS Inkigayo untuk menampilkan single debut mereka yang berjudul Black Mamba. Set panggungnya menampilkan tanaman dan pepohonan yang indah dihiasi oleh lampu peri dengan warna yang berbeda. Piramida juga dapat dilihat di peron dan juga di langit-langit. Sementara para penonton biasanya itu tidak terlalu memperhatikan set panggung. Biasanya para penonton itu terfokus bagaimana penampilan live stage dari grup itu, tapi ada seorang artis luar dia memperhatikan bahwa set panggungnya ini kok kayak mirip punyanya gitu. Apakah jangan-jangan SM Entertainment ini telah menjiplak karya seni miliknya? Pada tanggal 27 November, artis virtual tersebut berbagi ke Twitter tentang foto penampilan aespa di Inkigayo bersama dengan salah satu kreasi seninya dari sisi ke sisi. Dalam tweetnya, dia menyatakan bahwa dia merasa tidak nyaman setelah melihat kesamaan antara karyanya yang diterbitkan pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Selain itu, di Instagramnya dia juga mengunggah foto yang sama dan menambahkan keterangan bahwa dia ini benar-benar kesal melihat karyanya itu dijiplak secara terang-terangan oleh SM Entertainment. Dia juga mengatakan bahwa dia ini pengen sekali gitu loh bekerja sama dengan artis-artis K-pop, tapi sayangnya sebelum diajak kerja sama malah diplagiat dulu karyanya. Itu yang buat dia kesel banget. Dan untuk informasi aja, ini tuh adalah kali ketiga ada artis dari luar negeri atau bukan berasal dari Korea membandingkan hasil karya seni miliknya dengan karya SM Entertainment. Untuk pertama yaitu tentang fotografer asal Toronto yang membandingkan foto teaser milik aespa yang sangat mirip banget dengan hasil karya foto miliknya. Selain gambar teaser, video teaser untuk Black Mamba juga diklaim disalin dari art director dan juga virtual girl group K-pop yaitu KDA. Dalam klip tersebut terdapat adegan di mana anggota aespa sedang berdiri di kereta subway dengan rumputan dan juga bunga. Seekor ular besar juga terlihat merayap melintasi kereta. Tepat setelah melihat ini, Timo Helgert juga melalui Instagram story-nya membandingkan karya-karyanya dengan SM Entertainment. Selain itu, beberapa penggemar juga memperhatikan bahwa beberapa adegan dari teaser musik video Black Mamba aespa mirip sekali dengan bagian yang ditemukan di musik video untuk popstar KDA. Mereka menunjukkan bahwa kedua video tersebut menampilkan kereta bawah tanah, skema warna neon, dan juga graffiti. Dan hingga saat ini SM Entertainment sendiri belum menanggapi tuduhan yang telah dilontarkan kepada mereka. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari netizen melihat apa yang terjadi pada aespa ini. Let's we see together. But I'm sorry everyone, selama ini gue lihat performance aespa karena tertarik sama visual dan juga vokal. Terlepas dari kata plagiat, gue rasa juga kalau SM nggak pakai konsep itu, mereka akan tetap booming kan. Inkigayo, debut stage, musik video, teaser, semua yang gue fokusin bukan latarnya tapi lebih ke talenta mereka ya. Sorry bukannya mau so tahu ya, tapi aespa memang bagus bukan? Perlu bukti, lihat aja ya dance practice yang tanpa latar, gak usah senggol crop. Termasuk media play bukan sih? Dari awal debut sampai sekarang kayaknya banyak banget ya rumor plagiat buat mereka. Contohnya yang kemarin yang katanya karyanya diplagiat, tiba-tiba udah ada kesepakatan aja sama SM. Kalau dugaan Keynes benar, SM bayar tuh orang, ngapain nggak dari awal aja SM bayar biar aespa nggak dapat rumor plagiat, biar orang pada penasaran, terus banyak yang lirik gitu. Percuma ada kasus plagiat bla bla bla. Toh aespa juga udah boom menurutku, bahkan debutnya juga sukses kan sebagai rookie. Nggak ngikuti sih, tapi kadang suka
suka ngelewat prestasi aespa. Yang penting fansnya aja jangan berubah pikiran buat keluar fandom karena gara-gara ada kasus. Mohon maaf ya, S3 terus kesannya. Gue bukan fans aespa ya. Untuk kalian yang bilang itu sengaja dari pihak SM biar bayar video aespa nanti makin rame yang lihat. Gini ya, walaupun hanya demi kepopuleran, nanti efek kedepannya malah dicap buruk. Be smart. Benar juga sih ya, kalau kita melihat bahwa ini cuma media play mungkin atau dibayar oleh SM Entertainment gitu ya untuk menciptakan sensasi lah istilahnya, kayak nggak bener juga sih. Soalnya gimana ya, nanti kalau emang SM melakukan hal seperti itu, aespa nanti bisa dianggap sebagai girl group yang buruk, bener nggak? Jadi nggak mungkin sih SM Entertainment sengaja menciptakan kasus ini kalau menurut aku secara pribadi ya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terlepas dari apa yang terjadi pada aespa baru-baru ini, prestasi aespa juga lumayan membanggakan, sangat membanggakan malahan karena mereka juga masih rookie, tapi prestasi yang mereka torehkan itu udah banyak banget. Salah satunya adalah baru-baru ini Black Mamba telah memasuki chart Melon 24 hits. Hal ini menjadikan Black Mamba sebagai satu-satunya lagu grup rookie tahun ini yang dapat menduduki chart Melon 24 hits. Sementara itu, chart Melon 24 hits adalah chart yang dihitung berdasarkan streaming 40% dan download 60% dari 24 jam terakhir. Chart ini hanya akan memperhitungkan satu streaming per orang per lagu setiap 24 jam. Wow, congratulations buat aespa. Hits nggak hanya tentang yang masuk ke Melon doang, ada lagi nih prestasinya. Coba ya kita lihat ya. Jadi nih guys, pada tanggal 26 November yang lalu, lagu tersebut juga menempati posisi nomor 100 di tanggal lagu Billboard Global. Dan itu menjadi lagu debut peringkat tertinggi dari artis K-pop. Apalagi penayangan video musik dari Black Mamba itu terus semakin meningkat. Pada tanggal 27 November saja, video klip tersebut telah ditonton mencapai 57 juta penayangan. Banyak banget jumlahnya, fantastis banget. Padahal mereka rookie loh guys, tapi jumlah penayangan untuk musik videonya benar-benar amazing banget. Ya kita harapkan saja semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir buat aespa. Semoga kedepannya mereka nggak terkena kasus yang sama kembali. Kita harap mereka menjadi girl group yang sukses dan juga populer segera. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini adalah tentang komedian Lee Se-young yang mengaku melakukan operasi plastik lantaran dia tak tahan lagi dengan hujatan dari para netizen. Lee Se-young yang dijadwalkan akan tampil di SBS Plus You Can Tell Me Anything yang tayang pada hari Rabu untuk mengungkapkan bagaimana dia memutuskan untuk menjalani operasi plastik. Selama syuting sebelumnya, wanita yang juga berperan dalam Reply 1988 ini mengakui evaluasi wajah dan perasaan buruknya saat bekerja sebagai komedian. Lee Se-young mengejutkan publik dengan mengungkapkan komentar jahat tentang penampilannya sebelumnya, seperti apa wajah orang tuanya sampai ia bisa berwajah seperti itu, dan dia juga dikatakan sangat buruk rupa. Lee Se-young di sini berkata bahwa aku mencoba untuk memperbaiki penampilanku melalui diet dan juga make up, tapi aku merasa kesal pada komentar jahat yang terus-menerus mengacu tentang penampilan. Dia juga mengaku kesal dengan menyebutkan pengalaman kencan butanya di masa lalu dan berbicara tentang seorang pria kasar yang menyuruhnya untuk membuatnya tertawa sebelum dia melakukan perkenalan. Lee Se-young juga sebelumnya mengatakan di saluran YouTube-nya bahwa dia telah menjadwalkan operasi kelopak mata pada bulan Desember. Rumor mengatakan bahwa meskipun dia awalnya ingin mengoperasi lebih banyak bagian, dia hanya memutuskan untuk menjalani operasi kelopak mata karena tentangan dari pacar Jepangnya. Tuh kan mulut-mulut netizen ya yang jahat, jari-jari netizen yang jahat nih ngebuat orang menjadi frustasi, depresi juga, hingga akhirnya mengambil hal-hal yang tidak dia inginkan. Salah satunya adalah menjalani operasi plastik. Tapi aku salut dengan pacar Jepang dari Lee Se-young sendiri yang menentang pacarnya untuk mengoperasi banyak bagian. What I mean adalah pacar Jepangnya ini merupakan orang yang sangat baik banget, dan dia juga dapat kita katakan sebagai pria yang tulus karena dia menerima Se-young apa adanya. Good. Jarang loh ada pria yang seperti ini ya, bener banget ya. Lee Se-young sangat beruntung banget. Terlepas dari banyak netizen yang selalu mengecamnya, setidaknya ada satu orang yang benar-benar tulus dan setia berada di sampingnya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang kasus manipulasi voting seri Produce 101 yang akan dibawa ke Mahkamah Agung setelah mengajukan banding.
Pengadilan Tinggi Seoul mengumumkan pada tanggal 26 November bahwa jaksa penuntut dan terdakwa termasuk An Junyoung, Kim Yong Bum, dan 2 perwakilan agensi hiburan telah menolak putusan pengadilan banding yang berlangsung bulan ini. Mereka telah mengajukan petisi banding membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung. Setelah Final Produce X101 pada Juli 2019, acara tersebut terjerat kasus manipulasi. Investigasi mengungkap bukti manipulasi suara di masing-masing dari 4 musim pertunjukan yang mulai ditayangkan pada tahun 2016. Sutradara produksi An Junyoung dan kepala produser Kim Yong Bum dijatuhi hukuman pada bulan Mei, dengan An Junyoung menerima hukuman 2 tahun penjara dan denda, dan Kim Yong Bum dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan. Asisten direktur produksi Lee dan 5 perwakilan agensi hiburan juga didenda. Sidang banding pada 18 November menguatkan kalimat asli untuk An Junyoung, Kim Yong Bum, dan Lee. 5 perwakilan agensi hiburan menerima hukuman yang lebih berat di persidangan banding, diberi hukuman penjara 8 bulan yang ditangguhkan selama 2 tahun masa percobaan. Artinya mereka hanya akan menjalani hukuman penjara jika mereka melakukan pelanggaran lain selama masa percobaan. Oke, tadi kita udah baca beritanya seperti apa. Kita harap mereka semua yang terlibat dalam kasus manipulasi ini mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang warga Daegu yang telah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kerumunan yang akan terjadi pada SBS Gayo Daejeon. Warga Daegu berada dalam dilema atas SBS Gayo Daejeon yang akan diadakan pada bulan depan. Meski disambut baik dalam hal membina pariwisata, dikhawatirkan pengunjung dari daerah lain ke Daegu akan berkumpul dan mengulangi penyebaran COVID-19 seperti pada bulan Maret yang lalu. Festival musik itu akan diadakan pada hari Natal dan akan dipentaskan oleh sekitar 20 idol group termasuk BTS. Untuk tempatnya sendiri itu belum diputuskan. Kota Daegu memutuskan untuk tidak mengungkapkan tempat acara di mana akan dilakukan karena mereka takut pengunjung akan berkumpul. Diketahui bahwa pertunjukan tersebut akan digelar sekitar 3 jam di lokasi. Seorang pejabat dari Departemen Pariwisata Pemerintah Metropolitan Daegu mengatakan bahwa tidak mudah untuk menarik BTS ke daerah Daegu. Daya tarik wisata dan humas tidak bisa kita lepaskan, dan jika pertunjukan ini diturunkan ke dunia, bisa menjadi peluang untuk mendongkrak pariwisata saat situasi menjadi sepi di masa depan. Mereka juga berencana mengurangi kepadatan dan akan memobilisasi personel keamanan jika perlu, sehingga orang biasa tidak dapat mengakses tempat tersebut. Untuk permasalahan ini sebenarnya ada pro kontra ya, ada baik dan juga ada buruknya. Baiknya ya memang dapat meningkatkan pariwisata. Apalagi di masa COVID-19 itu pariwisata kan emang agak turun, anjlok banget. Dan mungkin ini adalah salah satu gebrakan yang dapat mendongkrak pariwisata kembali. Tapi yang negatifnya adalah takutnya nih banyak yang akan tertular virus COVID-19. Karena kita tidak tahu kan yang datang nanti yang mengunjungi Daegu itu kan dari daerah bermacam-macam. Kita juga nggak dapat memastikan bahwa semuanya itu sehat, nggak tertular. Bagaimana kalau nanti pas berkumpul ya semuanya tertular? Wah, bahaya banget sih. Kalau kita mikirnya seperti itu, ngeri banget gitu. Kalau kalian sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah kalian juga sama dilemanya dengan warga Daegu? Apakah kalian juga sama khawatirnya dengan warga Daegu? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang kolaborasi kedua G-Dragon dengan Nike terjual habis dalam hitungan menit. Kolaborasi kedua G-Dragon dengan Nike terjual habis dalam hitungan menit setelah dirilis di situs resmi Nike di lebih dari 40 negara di seluruh dunia, yang menyebabkan situs Nike mogok karena lalu lintas jaringan yang padat. Hal ini itu tidak mengherankan nih guys, ini adalah kedua kalinya terjadi. Setahun yang lalu pada bulan November 2019, G-Dragon juga merilis kolaborasi pertamanya dengan Nike dan telah terjual habis di seluruh dunia dalam beberapa menit saja, menunjukkan kepopuleran dan juga kehebatan dari G-Dragon yang tidak pernah pudar. Sepatu Paranoise 2.0 itu terjual dengan sangat cepat. Di Cina terjual habis dalam hitungan detik, membuat namanya menjadi trending di Weibo dengan lebih dari 330 juta penayangan dalam 13 jam. Di Amerika Serikat dan juga Kanada itu hanya butuh 6 menit untuk terjual habis. Di Italia terjual habis dalam beberapa detik saja. 11 menit di Filipina, total hanya butuh 20 menit untuk menjual sepatu di seluruh dunia, dan total 42 negara tersedia dari timur ke barat. Negara-negara lain mengalami kerusakan situs web hingga saat ini, jadi nomor mereka masih belum tersedia. G-Dragon juga membuat
acara perilisan untuk kolaborasi tersebut, di mana dia berbicara tentang membuat musik, pemikirannya tentang sepatu Nike-nya, dan bagaimana dia berharap bahwa tahun 2021 akan membawa kebahagiaan bagi semua orang di seluruh dunia. Ia juga berbicara tentang desain baru yang mencerminkan keyakinannya pada kebebasan berekspresi diri dan pertukaran ide kreatif. Dan ketika ditanya tentang keinginannya pada tahun 2021, dia berkata bahwa dia berharap dunia menjadi lebih sehat. Dia berpikir bahwa itulah yang diinginkan oleh semua orang di dunia saat ini. Gila sih ya G-Dragon, gila banget. Ini baru beberapa hitungan menit udah terjual habis di berapa tadi, 42 negara. Yang belum kebagian mana nih suara kecewanya? Kecewa banget pasti ya, dari kemarin mungkin nungguin sepatunya G-Dragon, tapi nggak kebagian. Soalnya limited kayaknya ya, limited edition gitu ya. Jadi ya cepat habis gitu. Buat yang nggak kebagian, sabar, tunggu ada orang yang mau jual kembali. Nyesek. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang mantan bos agensi dari YG Entertainment, yaitu Yang Hyun Suk, dituntut untuk membayar sejumlah denda. Pada bulan Juni yang lalu, Yang Hyun Suk digugat setelah pergi ke Las Vegas banyak 7 kali di antara Januari 2015 hingga Januari 2019 dan melakukan perjudian dengan uang senilai 335.460 dolar Amerika dalam kurun waktu tersebut. Di bulan Oktober, jaksa menuntut Yang Hyun Suk untuk membayar sejumlah denda dengan total senilai 10 juta won atau 127 juta rupiah. Setelah menjalani persidangan pada hari Jumat 27 November, Pengadilan Distrik Barat Seoul menetapkan hukuman denda kepada Yang Hyun Suk sebesar 15 juta won. Hukuman denda tersebut dijatuhkan kepadanya karena Yang Hyun Suk telah mengakui dan merenungkan kesalahannya. Saat ini Yang Hyun Suk juga sedang diperiksa karena diduga telah berusaha menutupi kasus pembelian narkoba. Buat para YG Stan mungkin ya sangat sedih mendengar berita ini, tapi ya, kita harapkan yang terbaik aja buat Babe Yang Hyun Suk. Semoga permasalahan ini juga dapat diselesaikan dengan cepat, karena masalahnya dari tahun kemarin kayaknya belum tuntas-tuntas gitu ya. Kita harap semoga ini segera berakhir dan juga dapat ditemukan solusi dari permasalahan ini. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita yang sangat menyenangkan banget buat para YG Stan, yang mana dikarenakan mendaftarkan hak cipta, YG Entertainment dirumorkan akan menggelar konser online secara besar-besaran. Pada tanggal 26 November, ramai dibicarakan bahwa YG Entertainment dikabarkan sedang merencanakan konser digital online besar-besaran yang disebut Palm Stage. Ini akan menjadi konser digital berbayar yang menampilkan teknik baru dan pengalaman interaktif. YG Entertainment diketahui mengajukan permohonan perlindungan merek dagang untuk berbagai barang untuk acara ini, termasuk format dan barang dagangan. Setelah berbagai aktivitas perusahaan yang tertunda akibat COVID-19, termasuk fansign, konser, fan meeting, dan lain-lain, kini YG Entertainment menyuguhkan sarana untuk membangun kembali kedekatan antara para artis dan juga penggemar. Penggemar berharap bahwa YG Entertainment kembali menggelar YG Family Concert setelah terakhir digelar pada tahun 2015 yang lalu. Wow, it's amazing banget ya kalau seandainya bener nih YG Entertainment akan menggelar konser online secara besar-besaran. Apakah kalian akan nonton ya? Tapi aku sih benar-benar berharap bahwa konser yang akan diadakan oleh YG ini adalah konser YG Family. Aku benar-benar merindukannya banget dan pengen gitu YG Entertainment mengadakannya kembali. Nah, berita tentang YG tadi menutup perjumpaan kita di update berita untuk hari ini. Nantikan update berita seputar dunia per-K-popan lagi, pastinya bersama aku Yusra Kim. Sampai ketemu di video berikutnya. I'm Yusra Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다, 친구들.